Jadi nggak ada kebijakan dari Pemda untuk mendorong transformasi kesehatan kalau mau dibilang begitu. Dan yang banyak kan cuma cari remunerasinya kan, iya kan? Yang dikejar begitu jadi belut remunerasinya. Dan ingat bahwa belut itu sebenarnya cuma salah satu mekanisme financing nasional. Jangan sampai nanti yang tumbuh nanti kalau belutnya lemah, nanti KPBU yang tumbuh. Jadi kalau mau lihat belut, harus lihat isu makronya. Sebenarnya belut itu paling tidak bicara apa ya? Karena kebanyakan di Kalbar ini, mungkin kebanyakan, bukan hanya kebanyakan, semuanya kali ya. Setahu saya belutnya kesehatan. Jadi tidak ada belut pendidikan. Kalau di nasional sudah ada belut pendidikan, sudah ada BLU kawasan, ada BLU aset. Elman itu kan sebenarnya BLU ya. Elman, lembaga manajemen aset itu kan BLU kan, semacam BLU dia. Jadi inovasi BLU kalau di nasional sudah macam-macam. Jadi angka prevalensi stunting kita itu kan sudah turun, berusaha mau diungkit lagi, naik 2023, tapi belum berhasil juga ya. Kita masih lebih tinggi daripada nasional, ya kan? Terus aja di bawah nasional, di atas nasional, ya. Ini kalau dianalisis banyak penyebabnya. Salah satunya tadi sanitasi, peran daripada orang-orang rumah sakit, ya. Terus di Kalbar ini orang lebih cepat mati dibanding nasional gitu kan. Jadi kalau ada belut, kenapa? Kita lihat polanya, masih angka harapan hidupnya ternyata di bawah nasional. Nasional sudah semakin bagus, tetapi Kalbar gapnya masih jauh, ya kan? Jadi intervensi kita belum berhasil sebenarnya dengan keberadaan belut kesehatan itu. Kan yang salah satu bertugas menjaga angka harapan hidup umur itu adalah di luar takdir Tuhan ya, adalah Badan Pelayanan Umum Kesehatan. Kemudian angka kematian ibu ya sudah lumayan sih ya. Jadi kita yang mati targetnya 1394 aja gitu kan. Sekarang cuma 135 kan gitu kan di 2023. Walaupun ada indikasi dia meningkat angka kematian ibunya. Bisa jadi pada waktu dia melahirkan rumah sakitnya nggak cepat, puskesmasnya nggak cepat merespon, ya, tidak ada pencegahan, cuma nunggu. Jadi di sini mungkin saya lihat ambulannya banyak sekali, bunyi terus. Bisa jadi dia jarang mau ke dokter, kalau sudah parah baru ke dokter, sehingga yang laku emergensinya, ya. Kemudian angka kematian bayi, ya, juga kelihatan mulai meningkat lagi, walaupun masih di bawah target nasional, bukan hasil nasional ya, target nasional. Bisa jadi hasil nasional lebih baik daripada Kalbar. Jadi kalau dilihat isu-isu yang kita tangkap ya, aksesibilitas dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat primer. Jadi ini siapa nih? Puskesmas ya. Jadi jumlah puskesmas belum memenuhi rasio minimal menurut standar WHO. Rasio jumlah tempat tidurnya juga belum ideal. Pemampatan sarprasnya juga belum. Kualitas mutu pelayanannya masih belum sesuai dengan standar.
Kemudian kalau kita lihat kebutuhan, distribusi dan kualitas SDM, nah ini yang sampai sekarang nih siapa kebijakan distribusinya? Kalau tidak ada insentif, maka jumlah kebijakan distribusi SDM kesehatan belum semuanya berhasil dirancang. Bukan belum sepenuh, memang tidak dirancang. Jadi kita tahu bahwa SDM kesehatan tuh mahal, egonya tinggi, harus punya program intervensi. Itu adanya di pemerintah daerah. Kami lihat rancangannya nggak ada tuh. Jumlah SDM yang tersedia tidak sesuai kebutuhan, akhirnya program pengembangan SDM kesehatan juga nggak terarah, nggak sistematik, serabutan. Bahkan zaman dulu tergantung lobby daripada yang jualan obat, gitu kan, jualan alat kesehatan, gitu loh Pak Ben. Jadi kalau ada dealer Philips, dia jualan Philips, nanti dokter-dokter di lobby-lobby bahkan dibawa ke luar negeri, gitu kan, dikasih duit di sana. Zaman dulu gitu tuh, masih. Kemudian pemberian insentif untuk SDM kesehatan belum rata, jadi pemerintah daerah lagi sama puskesmas juga ya, karena nggak ada policy. Jadi ketika kita jadi blut, tidak ada guidance, ya begini jadinya. Kemudian funding, pembiayaan ya, financingnya. Jadi ternyata di kita tuh sama kemarin Pak Ismail di Mempawah juga bilang berapa persen ya, 80%. Berapa kemarin UHC-nya baru 80 ya di Mempawah ya. Nah, isu yang juga kita harus ini angkat, ini ternyata klaim JKN itu lebih kecil dibanding dengan biaya operasional realnya sebenarnya. Nah, kemudian kita perlu bangun semua hal tadi. Kalau korupsinya, fraudnya tidak di manage ya, dokternya liar terus gitu ya, fraud terus ya nggak bisa. Kita sudah ada aturan praktek dilarang cuma berapa, 2 ya. Nah itu jualan obat, jualan alat, itu harus ada juga fraud kontrolnya. Terus kemudian ketersediaan obat publik ya. Nah perencanaan penyediaan obat tuh juga nggak efektif, stock out, obat overstock, kadaluarsa, masih juga sering beli di luar formularium nasional, kebijakan nasional. Nah yang paling menarik adalah transformasi kesehatan, teknologi kesehatan. Kita terseok-seok, mungkin karena nggak ada roadmap-nya juga, tiba-tiba kita sudah punya Satu Sehat. Saya coba kemarin Satu Sehat, untuk bisa baca rekam medik ternyata harus datang ke Paskes, diaktifasi Paskes terdekat, gitu kan. Banyak orang nggak tahu itu, bahwa kita sudah punya JKN mobile, ada lagi Satu Sehat. Kenapa nggak diintegrasikan? Sementara Blut disibukkan dengan suruh ngentri-ngentri data banyak ya. Ya tentu masalahnya adalah kita akhirnya di lapangan tidak tahu apa itu arah nasional, jadi kebijakannya juga nggak efektif di lapangan. Jadi nggak ada kebijakan dari Pemda untuk mendorong transformasi kesehatan, kalau mau dibilang begitu, dan transformasi teknologi kesehatan. Jadi liar dia, iya kan? Udah pasti infrastruktur internet banyak yang nggak punya akses. Kita lihat di lapangan, dia pergi dari puskesmasnya dulu, baru cari koneksi gitu ya. Jadi yang digadang-gadang namanya sih rekam medik elektronik, sebenarnya itu integrasi sebenarnya arahnya di dalam aturannya di Permenkes ya. Itu integrasi betul-betul dia arahnya transformasi kesehatan. Mungkin mindsetnya karena judulnya cuma RME, yang disibukin cuma bikin RME-nya doang. Nah, sekarang kita lihat progres di
Kalbar ya, terkait dengan blood. Jadi di Sambas, Ketapang, Pontianak, Sintang, Kuburaya, Sanggau, Bengkayang, Singkawang, Kayong Utara udah banyak nih jadi blood. Masih ada 2 lagi yang belum. Sementara kalau lihat cara di Pemprov aja kita gabung masih ada ya yang punyanya Pemprov ya, Puskesmasnya ternyata ya di bawahnya total Mempawah, Landak, Sekadau, Kapuas Hulu, Melawi 77 puskesmas ya. Kemudian kalau dilihat di rumah sakit umum daerah di luar Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu ya semuanya sudah blood 18. Jadi tinggal nanti di Pemprov coba digadang-gadang ini Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu rumah sakitnya, dan salah satu yang tempat yang apa ya kesehatannya tertinggal ya. Jadi ada hubungan tuh antara adanya blood, adanya rumah sakit umum daerah yang jadi blood dengan ketertinggalan dalam pelayanan kesehatan. Nah yang menarik skornya itu kalau di Pemda itu dari mulai 1 koma mulainya, tapi kalau di rumah sakit itu skornya ternyata 3 koma gitu loh. Karena menurut saya ya manajemen risiko itu sudah praktik sehari-hari di rumah sakit, cuma namanya aja nggak disebut secara khusus manajemen risiko. Bahkan sebenarnya manajemen risiko itu menjadi subnya dari manajemen kualitas ya kalau nggak salah ya. Jadi bagian daripada quality management gitu. Jadi nggak aneh kalau dia 3 koma. Nah ini menurut saya bisa menjadi peluang bagus. Mestinya orang-orang rumah sakit itu mempromosikan, mengenalkan ini ke Pemprov. Jadi ngajarin Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota tentang manajemen risiko. Nah sementara kita di birokrasi, di pemerintahan itu lebih banyak retrospektif. Sudah ada kejadian baru bikin mitigasi risiko. Nah cuma karena dia defensif di rumah sakit itu ternyata cenderung dia itu menghindari yang sifatnya upside risk gitu kan. Jadi ada risiko kalau kita pengen maju kan ada kemitraan. Jadi ada risiko pihak ketiga, third party risk atau risiko kemitraan. Jadi karena kita berpartner atau tadi berpartner dengan rumah sakit lain atau dengan puskesmas gitu ya, cenderung kita avoiding risk atau dengan usaha-usaha yang lain bisnis gitu. Termasuk misalnya bagaimana mengoptimalkan lahannya rumah sakit yang sebenarnya lahannya kosong bisa ditanami gitu, cenderung di avoid. Jadi akhirnya nganggur lahannya yang luas itu, yang sebenarnya bisa ditanamin cabai gitu kan. Jadi nggak produktif dia. Nah kemudian resikonya kebanyakan masih risiko apa namanya clinical risk ya. Jadi yang namanya strategic risk-nya yang levelnya blood itu belum termasuk non klinik ini. Non clinical ini perencanaan penganggaran ya. Nah yang juga paling parah sebenarnya di dalam rumah sakit itu satuan pengawas internalnya nggak jalan ya. Di universitas sudah mulai jalan ya. Bahkan kalau di universitasnya keagamaan tuh dia bagian daripada rektorat ya. Nah kemudian review kebijakan dan pedoman manajemen risiko itu jarang dilakukan. Nah kemudian efektivitas tindak lanjut rencana tindak pengendalian. Untuk yang Alkatri ini skornya rendah nih, jauh banget nih. Masa kalah dari performannya dibanding Sanggau gitu kan. Sanggau kan lebih terbelakang ya harusnya dari kota.
Jadi performanya tidak sebagus Sanggau, sama Membawa udah pasti kalah kali ya. Mungkin gedungnya juga udah kalah sekarang si Pontianak ya. Nah, jadi 71,5. Kalau kita lihat skornya yang terendah ya sama, financing, kemampuan mengelola keuangan, performa keuangannya rendah ya di kanan itu. Bisnis internalnya, pembelajaran, jadi training-trainingnya juga belum begitu jalan, tapi servisisnya sudah gitu loh. Bisa jadi dia artinya cabutan aja nih kebanyakan, bukan karena hasil investasi. Kalau dia hasil investasi, pembelajarannya kalau kita pakai balance scorecard, mengukur kinerjanya harusnya tinggi juga, gitu kan? Kan aneh tuh sebenarnya tuh. Level pelanggan ternyata dia bagus ya, services ke pelanggannya puas gitu ya. Atau mungkin jawaban Indonesia aja kali ya, Mas Indonesia cenderung baik-baik saja gitu ya, yang tidak mau menyatakan yang buruk gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat peningkatan layanan di kiri ya, sebelum dan sesudah ini, jadi peningkatan layannya itu kebanyakan setelah Blood bagus ya. Artinya memang Blood itu penting untuk diterapin ke semuanya. Jumlah kunjungan pasien naik, indeks kepuasan pelanggan, pemenuhan indikator nasional, mutu pelayanan yang ditetapkan pemerintah, death rate-nya juga sudah turun ya, gara-gara itu termasuk rasio beban operasionalnya termanage ya. Nah, kalau kita lihat masalah implementasinya, kita lihat di kiri. Tadi saya perjelas lagi peran Dewan Pengawas ya. Ini juga satu topik sendiri ya, yang saya pernah diskusi dengan Rumah Sakit Mempawah gini. Sebenarnya real operationnya, manajemennya si rumah sakit atau puskesmas itu siapa sih? Kalau di kita kan menaruh direktur, ada jabatan direktur. Kalau menurut saya enggak. Real manajemennya di kabak umum. Jadi menurut saya itulah sebenarnya manajemennya gitu. Nah, sedangkan direktur itu tidak masuk langsung. Jadi dia perannya seperti kayak dewan pengawas sebagai direktur tuh, ya. Tidak real operatornya. Real operatornya tuh, eksekutornya tuh adanya di kabak ini, gitu, kabak umum ini. Kan ada dua kabak ya, satu kabak umum, satu lagi kabak apa? Medis. Iya kan, yang ngurusin itu kan, ngurusin tim medisnya kan. Nah, jadi kabak umum yang menjadi tim intinya sebenarnya. Nah, kemudian kita lihat karena sudah nyaman, ternyata inovasi layanannya begitu jadi Blood itu minim. Tadi saya bilang contohnya punya lahan luas, ya. Terus yang buka malam itu lambat juga, ya kan? Yang harusnya Blood itu bisa buka sore, masih ada yang cuma buka setengah hari, ya. Harusnya kalau dia jadi Blood ya bukanya sore harus ada, karena banyak orang yang kerja itu jam kerja nggak bisa ke dokter, adanya malam dia datangnya, harusnya dibuka dia praktek malam. Nah, sehingga uangnya juga bertambah gitu loh, Blood itu. Nah, kemudian aset tetapnya, optimalisasinya, risk manajemen risiko masih rendah, walaupun skor manajemen risiko organisasinya tinggi ya. Nah, kemudian idle cash-nya, maturitas SPI, kapabilitas SDM terfokus pada. Nah, jadi yang jadi masalah sekarang memang setelah adanya Blood sibuk hanya administrasi keuangan. Ini kita harus pecahin. Apa nggak bisa pakai aplikasi aja, tidak terlalu banyak clericalnya, jadi bisa fokus kepada inovasi gitu loh. Terus soal kebijakan peraturan, peran SP sudah kurang adaptif.
integritas ya. Tadi kalau kita lihat fleksibilitas Bluet banyak sekali ya. Pengelolaan pendapatan, belanja, utang, piutang, investment, silpa, defisit, pengadaan barang jasa, SDM, tarif layanan, remunerasi. Nah, yang kebanyakan cuma cari remunerasinya kan. Iya kan? Yang dikejar begitu jadi Bluet remunerasinya. Nah, tapi nggak ada semua poin itu kalau tidak ada regulasinya, kalau tidak ada perkadanya. Perkadanya lewat siapa tuh? Perekonomian ya kalau di ini ya, Pemprov ya. Nah, kalau saran dari kami untuk pembelajaran pertumbuhan tadi kan SDM, pengembangan SIM rumah sakitnya, sarana medisnya, peningkatan bisnis internalnya tuh proses ya, laboratorium kritis, waktu tunggu rawat jalan tuh masih rendah ya. Tadi dinilai di atas itu kenapa skornya bisnis internal tuh emang nggak mudah ya untuk memanage waktu lab, tunggu lab dengan waktu tunggu rawat jalan. Mending mengurangi tingkat rujukan keluar pasien rawat inap yang tidak sesuai standar dan kejadian pasien pulang paksa. Ini karena JKN-nya kan dipaksa pulang, nanti balik lagi ya gitu kan. Nah, kemudian keuangan, mengurangi ketergantungan Bluet terhadap APBD, meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dan kemitraan, harusnya dibuka peluang itu. Efisiensi belanja yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja, efektivitas pengelolaan silpanya yang banyak itu, kemudian optimalisasi kapasitas pelayanan dan diversifikasi penambahan layanan baru. Dan ingat bahwa Bluet itu sebenarnya cuma salah satu mekanisme financing nasional. Jadi kalau Bluet itu karena kita mau punya sasaran yang sifatnya strategis, maka ada Bluet itu dikerjakan masih oleh birokrasi, masih oleh ASN gitu kan. Kalau dia financing lainnya KPBU itu bukan ASN, betul-betul dia pihak ketiga, sama-sama mekanismenya financing. Jangan sampai nanti yang tumbuh nanti kalau Bluetnya lemah, nanti KPBU yang tumbuh. Jadi pemerintah kerjasama dengan rumah sakit beberapa swasta bangun sebagai KPBU, haknya mirip seperti Bluet gitu sebagai kompetitor. Beberapa daerah sudah punya rumah sakit yang KPBU, sudah punya tempat parkir yang KPBU gitu kan, karena birokrasinya lemah gitu, malas gitu dia.